Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau bercerita. Cerita ini sebenarnya sering diceritakan kepada anak-anak. Cerita tentang 3 orang dari kalangan Bani Israel. Inna thalathatan fi Bani Israel, abras wa aqra wa a'ma. Anak-anak itu diajarin agar mereka bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Sehingga nikmat itu menjadi anugerah, tidak menjadi azab. Cerita ini adalah cerita tentang seorang yang dikasih penyakit kulit. Yang satunya dikasih penyakit di kepalanya sehingga botak, gak ada rambutnya, dan bentuk kepalanya menjijikkan. Ada ya seperti luka-luka di kepalanya. Wa a'ma, yang satu buta. Kalau kita melihat 3 orang ini, kondisi yang paling parah yang mana? Yang buta. Dia kehilangan nikmat yang sangat besar sekali sehingga dia tidak dapat menikmati dunia ini. Kalau bicara yang 2 orang ini, panca inderanya lengkap. Yang hanya dia kena penyakit kulit yang menjijikkan mungkin, yang satu juga punya penyakit di kepalanya yang jadinya jadi buruk rupa dia. Tapi dia tetap dapat menikmati panca inderanya. Semua kenikmatan dunia masih bisa dia rasakan. Yang buta ini, buta sudah. Fa'aradallah ayyabtaliyahum. Kemudian Allah ingin memberikan bala kepada mereka, menguji mereka. Dengan dikasih nikmat. Jadi kadangkala kita kalau bicara ujian, aku sedang diuji sama Allah. Kenapa? Iya, orang tuaku sakit. Iya, usahaku gagal. Ketika engkau diterima kerja atau diangkat jabatanmu, naik pangkatmu, seharusnya kau juga mengatakan, aku sedang diuji sama Allah. Tapi bentuknya nikmat. Ini orang yang 3 sebenarnya sedang diuji sama Allah mereka. Yang satu dengan penyakit kulit, yang satu dengan penyakit di kepalanya, yang satu dengan kebutaan. Bukankah itu ujian? Nah, ini Allah akan berikan ujian yang berbeda. Seperti yang tadi kita sebutkan. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang keluar dari ruang ujian. Yang ada dia berpindah dari satu ruang ke ruangan lainnya. Sampai ajal menjemput dia. Faba'athallahu ilaihim malaka. Lalu Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat. Yang pertama, malaikat ini mendatangi yang kena penyakit kulit. Yang putih semua ya kulitnya. Lalu ditanya orang ini, ayu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang paling engkau sukai? Dia terus terang, launun hasan, aku ingin warna yang bagus. Wajildun hasan, dan kulit yang bagus. Plus wayadhab anil ladzi qad qadarani nas. Pergi tuh perasaan orang-orang yang jijik sama aku, yang gak suka sama aku, berubah akhirnya mereka. Dia maksudnya dengan kulitnya bagus, orang jadi suka sama dia. Lalu diusap sama malaikat ini. Hilang penyakit itu. Kulitnya bagus. Dikasih kulit yang bagus. Warnanya indah. Dikasih ujian sekarang. Berganti ujiannya. Bentuknya nikmat. Postur tubuh yang bagus dengan kulit yang bagus. Maka orang-orang yang kulitnya berwarna hitam dengan yang kulitnya putih, dua-duanya diuji. Karena kita lihat, ada fulan, ya Allah putih banget fulannya. Ya Allah fulana cantik banget ya. Dia sedang dalam ujian dengan kecantikannya ini. Lalu ditanya lagi orang ini. Fa'ayyul mali ahabbu ilaik. Harta apa yang paling kau sukai? Orang ini semua punya ya, punya keinginan.
engkau kepingin apa sih kalau bicara harta? Kata orang ini, al-ibil. Aku suka sama onta, kata dia. Maka kemudian orang ini dikasih onta betina yang usyara, yang sudah mau lahir. Hamil, bunting, sudah mau lahir. Lalu malaikat ini mengatakan, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberikan berkah. Semoga Allah memberikan kebaikan terhadap onta ini sehingga berkembang biak, nggak mati ontanya, bermanfaat buat engkau. Dan betul, berkah tuh onta yang diberikan kepada orang yang awalnya kulitnya sakit. Lalu datang kepada Al-Aqra, tuh yang rambutnya habis. Ditanya, apa yang paling engkau sukai? Kata dia, ya rambut yang bagus lah. Kemudian orang-orang gak lagi ya, mengasingkanku, jijik sama aku, gak lagi mereka dengan aku punya rambut yang bagus. Maka diusap orang ini, dikasih rambut yang bagus. Bukan hanya sembuh dari penyakitnya, tapi dia dikasih sesuatu yang lebih. Dikasih sesuatu yang indah. Lalu ditanya, harta apa yang paling kau sukai? Kata dia, sapi. Fa'u'tiya baqaratan hamilan. Maka dia dikasih sapi yang hamil. Lalu malaikat ini mengatakan, barakallahu laka. Kemudian malaikat ini mendatangi orang ketiga yang buta, yang tadi udah disinggung. Ujian orang ini paling berat, sehingga ketika dia dikasih nikmat, nikmatnya itu paling besar dibandingkan dengan nikmat orang yang kulitnya bagus, dengan nikmat orang yang rambutnya tadi rusak, dengan orang yang buta kemudian dapat melihat. Ini sesuatu yang sangat istimewa. Ketika orang buta ini ditanya, apa yang paling kau sukai? Dia, aku kepingin bisa melihat, ya Allah, kembalikan pandanganku sehingga aku bisa melihat manusia. Maka kemudian diusap dan orang ini dapat nikmat yang begitu besarnya. Lalu ditanya, harta apa yang paling kau sukai? Kata dia, kambing. Maka dikasih kambing yang hamil. Apa yang terjadi? Subhanallah. Dan didoakannya semoga orang ini diberkahin. Ternak-ternak itu berkembang biak. Itu ontanya jadi banyak sekali. Yang punya sapi-sapinya seperti itu, sehingga ini punya satu lembah. Nabi alaihissalam menyebutkan, fakana lihada wadin minal ibil, satu lembah isinya onta, yang ini satu lembah isinya sapi, yang ini satu lembah isinya kambing. Kalau kita lihat, yang paling kaya siapa? Yang punya onta. Itu yang paling kaya. Karena satu lembah berisi kambing sama satu lembah berisi onta, ya tentu nilainya beda. Begitu pula sapi dengan onta. Lebih tinggi harganya onta. Allah berikan kepada mereka nikmat-nikmat itu. Kemudian setelah beberapa lama datang lagi nih malaikat. Tapi dalam wujud seperti orang-orang itu dulu. Dia mendatangi yang kulitnya sudah bagus, warnanya bagus, dalam wujud dia abros. Seperti orang ini dulu, punya penyakit kulit. Ya. Kemudian malaikat ini mengatakan, rajulun miskin, qad inqata'at biyal hibalu fi safari. Aku orang miskin yang aku tidak dapat melanjutkan perjalanan lagi. Fala balagha liyal yawm illa billahi tsumma bik. Aku nggak bisa melanjutkan perjalanan aku kecuali dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian dengan bantuanmu.
As'alu billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan. Aku memohon dengan bertawassul kepada Allah yang telah memberikan kepadamu kulit yang indah, warna yang indah. Aku minta, dan memberikan kepadamu juga harta yang berlimpah ruah. Ba'iran, aku minta 1 ekor onta yang dapat aku kendarai dalam perjalananku ini. Jadi bekalku. Bayangin jemaah, nih malaikat ini mengingatkan orang ini dengan masa lalu dia. Karena ada orang kaya yang lupa dengan masa lalunya. Dia malu menceritakan masa lalu dia. Maka malaikat mengingatkan, aku memohon kepada Allah yang telah memberikan kepadamu ini kenikmatan yang begitu berlimpah ruah. Minta seekor onta. 1 lembah isinya onta, diambil 1 ekor. Nggak ketahuan sebenarnya. Maka kata orang ini, al-huquq katsir, oh banyak hak yang harus ditunaikan ini itu. Jadi nggak bisa aku ngasih engkau. Apa kata malaikat ini? Ka'anni a'rifuka. Kayaknya aku kenal sama engkau. Alam takun abras yakdharukan nas. Bukankah engkau dulu punya penyakit kulit, kemudian orang jijik dan meninggalkan engkau? Dan engkau dulu miskin kayaknya, kemudian Allah memberikan harta berlimpah ruah kepadamu. Orang ini gak mau mengakui hal itu. Dia mengatakan, innama warithu hadzal mal kabirun an kabir. Aku kaya raya sejak dulu. Aku ini keturunannya orang-orang kaya memang. Apa kata malaikat ini? In kunta kadziban fasayyarakallah ila ma. Oh, kalau engkau dusta, semoga Allah mengembalikan engkau kepada yang seperti dulu. Sudah ditinggal. Lalu dia mendatangi orang yang rusak rambutnya, dalam rupa, dalam wujudnya seperti orang ini, punya penyakit di kepalanya. Dan dia mengatakan seperti yang dikatakan kepada yang pertama. Tapi ternyata sama juga jawabannya. Lalu malaikat ini mengatakan, kayaknya aku kenal sama engkau. Bukankah engkau dulu yang seperti aku, rambutnya rusak, orang-orang jijik mau bergaul dengan engkau. Engkau dulu juga miskin, kemudian Allah berikan kekayaan kepadamu. Kata, lah nggak kayak gitu. Aku ini keturunannya orang kaya. Engkau salah orang kau. Kata malaikat ini, kalau engkau dusta, semoga Allah kembalikan engkau kepada seperti yang dahulu. Lalu mendatangi yang buta. Dalam kondisi orang buta. Dia mengatakan, rajulun miskin wabnu sabil. Aku orang miskin yang terputus perjalananku. Aku ini gak bisa melanjutkan perjalananku. Hari ini tidak ada yang dapat menolongku kecuali Allah Azza wa Jalla, kemudian engkau. As'aluka billadhi radda alaika basarak syatan ataballagu biha fisa. Aku memohon dengan nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu. Aku minta seekor domba yang aku bisa gunakan sebagai bekal perjalanan. Apa kata orang ini? Qad kuntu a'ma. Iya, dulu aku buta. Faraddallah ilayya basar. Lalu Allah kembalikan penglihatanku kepadaku. Fakhud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Silahkan engkau ambil yang mau dari domba-domba ini, dan engkau tinggalkan, terserah engkau. Artinya mau diambil semua, engkau ambil semua. Orang ini melihat bahwa nikmat mata yang Allah berikan jauh daripada nikmat harta benda yang dia lihat. Silahkan engkau ambil. Terserah engkau berapa. Dia minta 1 ekor. Kalau yang tadi jawabannya, oh banyak hak yang harus ngasih orang miskin, ini itu macam-macam, udah nggak bisa ngasih orang ini. Sedangkan orang yang buta ini mengatakan, terserah engkau. Engkau ambil yang kau mau, kau sisakan yang kau mau.
Wallahi la ajhaduka al-yawm syai'an akhadtahu lillah. Aku nggak akan menggugatmu dengan apa yang kau ambil untuk Allah Azza wa Jalla. Tafadhal. Apa? Kata malaikat ini, amsik malak. Engkau tahan hartamu itu. Fa innama ubtulitum. Kalian ini sedang dalam ujian. Faqad radiya anka. Allah telah ridho dengan engkau. Wa sukhita ala sahibih. Faqad rudiya anka. Engkau diridhoin dan dua kawanmu dimurkai sama Allah. Jadi ahibati fillah, kita benar-benar harus berhati-hati dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita seperti dua orang tadi. Kacang lupa sama kulit.